Biasanya keluhan pasien bisa langsung juga menghubungi petugas ya, baik bidan atau dokter. Oh gitu ya. Berarti tadi sudah terkoordinasi dengan baik berarti ya, khususnya di puskesmas Waborogo ini. Oke, hai, jumpa lagi kita di Ngobras JKN, ngobrol asik dan santai tentang JKN. Hari ini kita spesial mengunjungi Puskesmas Waborogo. Dan saat ini saya sudah bersama Ibu Kepala Puskesmas, Ibu Wode Nuraini, sama dokter umum dari Puskesmas Waborogo, Dr. Francisca Sepdahlia. Untuk tema kita hari ini kita akan membahas terkait persalinan ya Bu. Jadi persalinan khususnya yang ada di wilayah Puskesmas Waborogo. Karena kan masih banyak sih mungkin orang-orang berpikir di puskesmas itu tidak bisa melayani persalinan seperti itu. Iya. Sebenarnya kalau buka pus memang kan BPJS itu mengcover kan untuk terkait persalinan. Iya. Kalau di sini memang sudah banyak ibu-ibu yang lahiran di Puskesmas Waborogo. Iya, alhamdulillah sampai hari ini untuk pelayanan persalinan kami rata-rata menggunakan kartu BPJS. Oh, begitu. Ya. Kalau dari Puskesmas Waborogo sendiri sih Bu, untuk mempersiapkan diri ini terkait memberi layanan kehamilan dan persalinan dengan JKN seperti apa Bu? Seperti mungkin di Puskesmas. Persiapannya untuk layanan persalinan yang menggunakan kartu BPJS itu, yang pertama itu kami pada saat bumilnya berkunjung di Puskesmas, kami mengedukasi ibu hamilnya. Jika dia belum mempunyai kartu BPJS, kami sarankan untuk mendaftar untuk menjadi peserta BPJS. Betul. Seperti itu ya. Kalau untuk dari Ibu Dokter sendiri sih nih, pengalaman menangani pasien yang menggunakan JKN, khususnya untuk layanan kehamilan dan persalinan ini seperti apa Bu? Di Puskesmas Waborogo khususnya. Kalau untuk pelayanan BPJS untuk pasien ibu hamil itu tidak ada masalah ya Pak ya. Jadi semua pasien ibu hamil yang memiliki BPJS kita layani seperti biasa dan sesuai SOP. Yang penting selama itu pun mau dia BPJS ataupun tidak ya. Iya, sama pelayanannya baik BPJS atau non BPJS. Hanya yang membedakannya mungkin kalau pasien non BPJS itu ada biaya retribusi untuk USG dengan biaya pendaftarannya. Sesuai dengan perda dari Iya, sesuai dengan Perda Kota Bau-Bau. Kalau untuk ini Bu Kapus di Puskesmas Waborogo sendiri fasilitas yang mendukung untuk kehamilan dan persalinan apa saja Bu yang sudah ada? Ya, alhamdulillah kami di Puskesmas Waborogo sudah tersedia alat USG. Ya, jadi kurang lebih setahun yang lalu. Oh, setahun yang lalu. Tahun yang lalu kami sudah tersedia dan kami sudah menyampaikan kepada masyarakat di wilayah kerja kami bahwa di Puskesmas kami itu sudah tersedia alat USG. Jadi untuk ibu hamil yang mau USG tidak perlu lagi ke dokter ahli. Iya. Berarti yang rujuk. untuk proses USG ini dari Bu Dokter Iya, sendiri. iya. Betul. Oh, begitu ya. Berarti kalau untuk prosedurnya sendiri ketika mau USG itu gimana? Apakah ada yang harus disiapkan seperti apa? Kalau untuk prosedurnya Pak, biasanya kan kalau pasien ibu hamil itu datang dulu seperti biasa, mendaftar di depan, dilakukan pemeriksaan umum seperti tekanan darah, berat badan, tinggi badan. Terus habis itu, setelah itu masuk ke ruang dokter,
Nah, di situ dokter akan menganamnesa dulu sama melakukan pemeriksaan fisik dulu. Oh, Nah, setelah dilakukan pemeriksaan fisik, anamnesa, nah nanti kalau memang butuh pemeriksaan darah akan dicek dulu darah sama urinnya. oh iya. Nah, setelah selesai siap semuanya baru di USG Oh, seperti itu. Jadi USG itu yang terakhir. Terakhir, kalau USG sendiri ini Bu, apakah ibu hamil ini rutin tiap bulan atau seperti apa? Sebenarnya kalau untuk di di BPJS sendiri ya, pelayanan BPJS sendiri USG itu hanya di trimester 1 sama trimester 3. Oh, Kan ada 6 kali ANC ya. oh iya. Jadi ANC yang pertama itu yang USG pertama. Nah, terus ada ANC kedua, ketiga, keempat itu sama bidan biasanya. Nah, ANC yang kelima itu akan di USG kembali, dan ANC yang keenam itu sudah pemeriksaan biasa sama bidan. Oh, berarti trimester khususnya trimester 1 dan 3. Iya. Trimester 1 kan ini yang mungkin yang awal ya. Iya. Jadi masih 1 sampai 3 bulan awal itu Iya. untuk mengecek janinnya begitu. Iya, betul. Dan yang ketiga ini mungkin sudah proses kayak sudah berkembang janinnya. Betul. Oh, iya. Kalau dari Ibu Kapus sendiri sih, kalau terkait mungkin kasus-kasus misalnya yang tidak bisa dilayani, tidak bisa ditangani oleh puskesmas, yang memerlukan penanganan, koordinasinya seperti apa dengan apa saja yang terdekat dari sini sih bisa kita koordinasikan? Untuk koordinasi kami sudah bekerja sama dengan Rumah Sakit Palagi Mata, Rumah Sakit Pemerintah Kota Bau-Bau, dan Rumah Sakit Siloam. Siloam. Iya, untuk FKTP Oh, lanjutan. Oh, Iya, FKTP apa? FKRPL. FKR. Iya. Rumah sakit. Iya, untuk pelayanan lanjutan ya. Iya. Iya, jadi di situ kami pada kasus-kasus yang mungkin secara pemeriksaan fisik oleh dokter mungkin membutuhkan layanan rujukan, kami akan merujuk, dan di sini kami sudah difasilitasi dengan sistem yang namanya sistem rujukan atau SISROT. Oh iya betul. Tapi tadi saya lebih menekankan sih terkait USG ini sih Bu. Iya. Jadi mungkin masih banyak masyarakat di luar sana yang Betul. belum tahu kalau di puskesmas itu mungkin mereka masih pikirkan selama ini Iya. trimester 1 dan 3 itu dirujuk ke Iya. rumah sakit untuk Iya. melakukan USG. Tapi sekarang nggak usah khawatir, sekarang sudah ada di puskesmas. Jadi buat ibu-ibu hamil silakan kontrol ke puskesmas. Betul. Nggak usah ragu lagi. Puskesmas itu kami di beberapa podcast pun kami selalu sampaikan pelayanan di puskesmas itu nggak usah khawatir, pasti baik, terbaik lah, nggak harus khawatir lagi, nggak harus pergi rumah sakit seperti itu. Iya, Pak. Betul, Pak. Nih, ini sudah dari dokter sama ibu kapusnya sendiri yang menyampaikan ya. Kalau ini Bu Kapus, kalau untuk menangani keluhan-keluhan mungkin yang masalah-masalah terkait pasien BPJS ini seperti apa? Oh iya, sesuai SOP kami itu kami ada layanan untuk pengaduan yang biasanya bisa disampaikan lewat kontak-kontak yang kami sudah berarti sediakan. langsung disampaikan ke petugas BPJS. Iya. Oh iya. Dan tadi saya lihat saran yang bagus juga sebenarnya ya, menyarankan pasien peserta yang belum terdaftar untuk mengurus BPJS kesehatannya. Ya. Kalau dari Ibu Kapus sendiri seperti apa? Harapan saya sebagai kepala puskesmas bahwa untuk masyarakat pengguna layanan BPJS jangan ragu untuk menggunakan layanan BPJS-nya di puskesmas ataupun di layanan-layanan lain yang menerima kartu BPJS. Iya. Kita tuh selalu sebenarnya kita lebih menggaungkan juga sebenarnya puskesmas itu sebagai garda terdepan ya, harusnya Iya. tetap dikunjungi, jadi nggak harus langsung rumah sakit. Iya. Dan Ibu Kapus sendiri pasti sudah sampaikan kalau Iya. di puskesmas Waborobo sudah memiliki fasilitas-fasilitas Iya. yang mumpuni, sudah ditangani oleh dokter yang terbaik lah disediakan di puskesmas. Mungkin cukup ya, saya sudah kan Ya, sudah saya membahas, rasa sudah sudah cukup. sangat membahas detail terkait persalinan tadi. Jadi buat ibu-ibu hamil tidak usah harus khawatir persalinan ke pengecekan ke puskesmas. Selanjutnya mungkin nanti tinggal berkunjung saja ke puskesmas, nanti akan ditangani oleh dokter-dokter atau tenaga-tenaga medis yang sudah handal-handal lah, jadi nggak usah khawatir lagi. Mungkin cukup ya dari saya untuk podcast kita hari ini. Tadi sudah saya sempat juga. Semoga itu ibu-ibu hamil di sini tetap cantik-cantik
Seperti moto dari Puskesmas Waborobo, cantik yaitu cepat, akurat, nyaman, terpercaya, inovatif, dan kreatif. Betul. Iya, betul Jadi sekali. jangan lupa berobat ke puskesmas. Mungkin sekian saja ngobras hari ini. Sekian, sampai jumpa. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment di channel YouTube kita. Dan info selanjutnya nanti bisa ditonton. Sampai jumpa.